Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum talabah talibah studies? Gimana kabarnya siswa-siswiku yang soleh dan soleha di kelas 6? Insyaallah bi khair wal afiyah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ha. Alhamdulillah. Mari kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik anak semua, hari ini kita belajar tentang tarikh Islam, sejarah Islam. Bagaimana kita mengambil ibrah generasi terdahulu sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh sebagaimana generasi yang terdahulu. Apalagi generasi kita yang sebelumnya atau kaum muslimin sebelumnya sudah jaminan masuk Islam. Nah, kira-kira apa yang kita bahas hari ini? Ya, betul. Yang kita bahas hari ini adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah sebagian besar dari kita sudah kenal semua. Insya Allah sudah kenal semua. Nah, kita akan lebih mendalam lagi agar kita mencintai beliau dan tentu akan meniru akhlak beliau. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar siapa itu Abu Bakar Siddiq, kemudian kita akan mengetahui bagaimana akhlaknya dan bagaimana kita menerapkan akhlak Abu Bakar Siddiq dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan disiapkan buku paketnya dan alat tulisnya tentunya. Lalu siapa sih Abu Bakar itu? Kalau kita mempelajari silsilah Abu Bakar Siddiq, aslinya namanya bukan Abu Bakar. Abu Bakar adalah istilah gitu ya, atau julukan. Nah, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr At-Tamimi Al-Quraisy. Nah, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr At-Tamimi Al-Quraisy. Jadi Abu Bakar Siddiq ini ada keturunan dari keluarga At-Tamimi, Bani Tamim, dan dari keluarga besar Quraisy. Nah, beliau lahir setelah 2 tahun 2 bulan Rasulullah lahir. Jadi lebih tua Rasulullah daripada Abu Bakar. Rasulullah lahir sallallahu alaihi wasallam, kemudian 2 tahun 2 bulan kemudian Abu Bakar Siddiq lahir. Nah, ini. Jadi otomatis lebih tua Rasulullah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dipanggil dengan Abu Bakar As-Siddiq? Nih, karena bakar itu artinya adalah bersegera atau cepat-cepat. Karena beliau merupakan sosok sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam segera. Setelah Rasulullah SAW menyatakan diri sebagai seorang nabi, seorang rasul, mendakwahkan Islam, maka Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama kali mengimani Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang dewasa. Maka dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kenapa dijuluki As-Siddiq? As-Siddiq artinya adalah membenarkan semua yang datang dari Rasulullah SAW. Yang paling populer adalah kisah bagaimana ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa, dari Saudi Arabia sekarang ya, dari Mekah ke Al-Aqsa ke Palestina, dan dari Al-Aqsa ini sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya ditempuh dalam 1 malam. Orang-orang Quraisy otomatis menertawakan Rasulullah SAW. Sebagian dari kaum muslimin pun murtad karena aneh ini gitu, sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka. Tapi apa yang kata Abu Bakar? Kalau itu datang dari Muhammad SAW, maka saya percaya. As-Siddiq membenarkan semua yang datang dari Rasulullah SAW. Oh, luar biasa ya. Ini makanya dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Lalu, apa akhlak yang mulia yang dapat kita tiru dari Abu Bakar As-Siddiq ini? Abu Bakar As-Siddiq ini, walaupun Islam belum datang, beliau merupakan sosok orang yang luar biasa, memiliki kemuliaan. Apalagi Islam datang, lebih mulia lagi akhlak beliau. Abu Bakar As-Siddiq sebelum Islam datang merupakan sosok yang ramah, yang murah hati dan ramah. Beliau juga sejak kecil Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang tidak menyukai berhala dan para penyembah-penyembahnya. Beliau sudah membenci. Islam belum datang saja beliau sudah membenci namanya perbuatan syirik. Selain itu juga Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah minum khamar dan berbuat nista atau berbuat hina. Orang yang mulia sebelum Islam datang. Nah, setelah Islam datang, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang cepat menerima Islam, langsung bersyahadat pada Rasulullah SAW tanpa banyak berpikir ataupun meragukan kebenaran kenabian Muhammad SAW. Selain itu juga Abu Bakar As-Siddiq suka menolong ya kaum muslimin yang tertindas, khususnya para budak yang disiksa oleh tuannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq istilahnya membayar mereka, membeli mereka dan kemudian dibebaskan. Setelah Islam berjaya, setelah Rasulullah SAW memiliki negara, kaum muslimin negari Madinah, Abu Bakar Siddiq pun menginfakkan harta-hartanya untuk apa? Untuk berjihad.
membela agama Allah, memperjuangkan Islam ini. Sisi itu juga Abu Bakar Siddiq merupakan sosok yang apa? Sosok yang selalu paling awal melaksanakan amal soleh. Pernah suatu kisah yang luar biasa. Ketika selesai sholat subuh, Rasulullah bertanya pada para sahabat, sholat subuh ya? Orang-orang bangun tidur nih, belum ngapa-ngapain istilahnya. Mungkin sholat tahajud dulu, setelah itu ke masjid. Nah ini Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, siapa dari kalian yang sekarang sedang puasa? Saya Rasulullah. Abu Bakar puasa. Wah, hari spesial puasa. Kemudian siapa dari kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Para sahabat bingung. Subuh siapa yang menjenguk? Ternyata ada. Siapa? Saya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq lagi jenguk orang sakit habis subuh. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahai sahabatku, siapa yang sudah berinfak atau bersedekah pada hari ini? Para sahabat bingung. Pada subuh kapan kita sedekahnya? Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya Rasulullah. Inilah sosok yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, yaitu apa? Melaksanakan kebaikan di awal. Selalu terdepan dalam melaksanakan kebaikan. Ini Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada peristiwa yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, kaum muslim merasa sedih. Mereka tertekan hatinya sehingga menyebabkan sebagian dari kaum muslimin yang jauh dari Madinah itu murtad. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, wahai kaum muslimin, jika kalian menyembah Muhammad SAW, maka Muhammad telah mati. Tetapi jika kalian menyembah Allah SWT, maka Allah hidup dan tidak mati. Nah, ini luar biasa. Abu Bakar Siddiq memiliki jasa yang luar biasa apa? Menyelamatkan akidah umat Islam. Yang pertama sangat tertekan atau sangat mengagungkan Nabi Muhammad SAW yang juga manusia, tapi kembali membenarkan akidah mereka, yaitu apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul fa afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad tidaklah hanya seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya dan beberapa rasul sebelumnya. Jika ia telah wafat atau terbunuh, kamu berpaling ke belakang atau murtad, barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka ia telah mendatangkan mudarat kepada Allah, tidak mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberi balasan orang-orang yang bersyukur. Jelas dari ayat ini bahwa Abu Bakar As-Siddiq berusaha mengembalikan akidah umat Islam agar tetap memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa. Hanya saja Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Nah, luar biasa ya jasa Abu Bakar Siddiq menyelamatkan akidah umat Islam. Setelah itu, kaum muslimin tentunya harus mendapat pengganti, yaitu khalifah. Karena setelah Rasulullah SAW meninggal, wafat bangkit Allah SWT, maka pemimpin kaum muslimin selanjutnya dinamakan sebagai khalifah dengan sistem khilafahnya. Maka kalangan muhajirin para sahabat muhajirin meminta pada Abu Bakar Siddiq untuk menjadi pemimpin atau menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Tapi Abu Bakar Siddiq menolak. Ingat, di Madinah ini ada dua selain suku besar, ya, di kalangan muhajirin, dua pihak besar, dan kalangan ansor. Maka butuh diskusi dengan kalangan ansor juga. Kalangan muhajirin harus berdiskusi dengan kalangan ansor. Maka Abu Bakar Siddiq pun pergi ke Sakifah Bani Sa'idah, yang dimana kalangan ansor juga berharap khalifah atau pengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin berasal dari mereka. Abu Bakar Siddiq pun datang ke sana bersama Umar, kemudian mengingatkan orang-orang Ansor bahwa yang paling berhak menjadi pemimpin bagi kaum muslimin adalah kalangan Quraisy. Karena inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya orang Ansor, kaum muslimin Ansor legowo istilahnya gitu. Mereka paham bahwa pemimpin harus dari kalangan Quraisy yang memang Rasulullah telah sampaikan di awal. Maka jelas akhirnya dengan izin Allah SWT, dengan baiat. Nah, baiat ini adalah pengangkatan resmi dalam Islam dan sistem khilafah. Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Luar biasa ya. Ini kisah tentang Abu Bakar Siddiq, mulai dari silsilahnya, kemudian akhlaknya yang mulia, dan peristiwa yang luar biasa penyelamatan akidah kaum muslimin, serta pengangkatan beliau menjadi seorang khalifah, yaitu sistem khilafah, yaitu dibaiat dengan kaum muslimin. Tugas buat kalian, 2 pertanyaan. Yang pertama adalah sebutkan 2 akhlak Abu Bakar As-Siddiq yang kalian dapat tiru dalam kehidupan kalian sehari-hari. Soal pertama, sebutkan 2 akhlak Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kalian tiru dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pertanyaan yang kedua adalah tuliskan
peristiwa ya pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Tuliskan peristiwa sederhana saja, singkat saja, bagaimana pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi seorang khalifah dalam sistem khilafah tentunya oleh kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat. Itu tugas, 2 tugas dari saya, silakan dikerjakan, semoga memudahkan Allah SWT. Ingat, dengan kita belajar tarikh, kita menjadi tahu bahwa kaum muslimin memiliki sosok yang hebat. Kaum muslimin memiliki idola-idola yang real, yang nyata, bukan idola khayalan yang terjadi di kartun-kartun atau di Marvel dan sebagainya. Tetap semangat belajar Islam, tetap semangat belajar tarikh Islam. Kita akhiri teman kita pada hari ini. Alhamdulillah majelis, alhamdulillah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.